Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat, alhamdulillah. Karena baru hari kedua, masih belum ada tagihan-tagihan, saya rasa masih sehat-sehat semuanya. Masih segar bugar Bapak Sofyan. Masih segar bugar. Oke, silakan yang sambil ngopi, sambil nyenek, itu tidak apa-apa ya. Kita masih menunggu ini ya, kita tunggu 5 menit lagi saja mungkin ya Bapak Ibu. Ini yang sudah bergabung baru 18 orang. Dan tadi di main room-nya atau di ruang di kelas utamanya tuh masih ini sekali ya, masih hektik sekali, masih banyak yang belum bisa bergabung ya secara mandiri. Harusnya ketika sudah bergabung di main room, kemudian dari admin sudah membagi ke dalam breakout room, jadi masing-masing harusnya sudah bisa bergabung ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu 5 menit sambil kita menunggu 5 menit ini akan saya tanyakan ke ketua kelasnya dulu Pak Rifki Pane. Pak Rifki Pane bagaimana? Sudah disiapkan siapa yang akan mengajak kita senam pagi hari ini untuk ice breaking-nya? Sudah dipilih siapa? Belum Pak. Belum, silakan langsung ditunjuk saja ya. Jadi ketua kelas itu silakan langsung memilih siapa yang akan memandu kita untuk ice breaking pada pagi hari ini. Silakan. Sebentar lagi udah mau siang nih. Silakan. Pak Rifki, siapa? Bingung juga ini. Langsung ditunjuk saja. Kan ketua kelas kemarin sudah diberikan kepercayaan. Ya, silakan. Siapa ya? Bebas, silakan siapa saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa berpartisipasi untuk ice breaking. Saya juga nggak tahu. Silakan. Siapa kira-kira? Pak Justinus mungkin? Pak Justinus, silakan ya. Seininya saja, ice breaking pagi, cukup geleng-geleng kepala, kemudian pokoknya mainin tangan gitu biar tidak kaku pagi-pagi. Silakan Pak Justinus sambil menunggu yang lain ya. Jadi tidak apa-apa kita buka dengan ice breaking terlebih dahulu. Baik silakan, Bapak, ya. Oke. Sebelum ice breaking kita buka dengan yel-yel. Oke. Kalau saya bilang kalau saya bilang selamat pagi. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bilang pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu Bapak jawabnya luar biasa. Nah, terus apa? Yang ketiga, PTK siap, oke, sukses. Ya, PTK siap, oke, sukses. Gitu ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Ya. Terus yang kedua tadi apa lupa jadian saya jadi. Saya jelas lupa. Dicatat Pak. Apa kabarnya? Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya Ibu Bapak? Luar biasa. Kemudian yang ketiga, PTK ya itu saya lupa. Ya. Halo. Ya, PTK. Siap. Ya, PTK. Bagaimana PTK-nya? Siap. Sukses selalu. Ya, udah. Oke, sekarang Bapak Ibu tangan di atas. Kita goyang-goyangkan ya. Jadi saya hitungan 1, 2, 3 tangan mengepal dan merentang. Kemudian nanti ke samping kiri ya. Pertama atas ya. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Yang kedua, tangan menyamping. 1, 2, 3. Yang ketiga, ke depan. 1, 2, 3.
Dan beliau nge-freeze. Oke. Masih tetap di depan Bapak Ibu. Kita tunggu beliau kembali on. Berikutnya. Kita masih di depan Pak Justinus. Silakan. Jadi yang berikutnya kita gelengkan ke kiri dan ke kanan. Nah, gelengkan mulai dari yang ke kiri. Ya, hitungan 1, 2 ke kiri, kemudian 3, 4. Pagi ya Pak. Dan beliau nge-freeze lagi. Mana suaranya Pak? Hanya hilang. Pak Justinus mungkin sinyalnya agak ini ya, agak terkendala ya. Oke. Halo, Pak Justinus? Oke, luar biasa. Nah, Kita tunggu dulu bagaimana. sinyalnya kecengklak Pak. Sinyalnya kecengklak, sinyalnya kena PPKM sepertinya Bu ya. Jadi ada jedanya dulu. Pak Justinus, halo, bisa didengarkan Pak Justinus? Malah hilang. Iya, dan beliau sudah hilang. Oke, jadi untuk ice breaking dan yel-yel pagi ini sudah dipandu oleh Pak Justinus. Untuk besok silahkan langsung ditunjuk dari sekarang ya Pak Rifki, biar dipersiapkan, biar Saya aja Pak, dicari besok Pak. Oke, besok Pak Rifki Fane, besok ketua kelasnya ya, langsung yang akan memandu kita untuk ice breaking serta yel-yel ya. Dan peserta yang bergabung di sini sudah ada 20 berapa ya? 28 ya. Pak Justinus, mohon maaf Bapak, sinyalnya Bapak terlalu baik sepertinya sehingga sungkanan ya. Jadi setelah ini keluar-keluar terus. Terlalu semangat Pak sinyalnya. Oke. Oke. Besok dilanjut ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Justinus. Peserta ini sudah ada 28 Bapak Ibu dan sekarang waktu menunjukkan 10.20 ya. Pelatihan kita itu hanya sampai pukul 12.00 sesuai jadwal, dimulai dari pukul 10. Akan tetapi tadi karena banyak sekali yang masih belum bergabung ya. Ini kita bisa lihat di main room atau di ruang utamanya masih ada 49 orang Bapak dan Ibu guru yang masih tersasar, belum ke kelasnya masing-masing. Ya, bisa dilihat di sana Bapak Ibu. Untuk kelas SMPC, alhamdulillah sudah bergabung. Ya, Pak Rifki, total untuk semua yang ada di grup WhatsApp untuk yang SMPC ada berapa, Pak Rifki? Sudah didata? Belum, di Pak. grup WhatsApp-nya? Selain admin ya, ada berapa orang? Kalau sekarang udah dibuka Pak itunya. Oke, sudah bisa saling mengingatkan berarti ya. Bisa. Oke. Total di sana ada berapa di grup WhatsApp-nya? Ntar belum ngecek saya Pak. Oke. 28 apa salah? 28. 5. 35 Pak. 35. Iya. Oke. Adminnya 5. Jadi Adminnya 5, 30-an Ya, ya. 30. Oke, berarti 30 Ya, kemudian yang sudah bergabung sekarang ini ada 28, dikurang saya berarti hanya 27. 3 orang kita tinggalkan saja ya, karena sudah 10.22. Kalau kita menunggu terlalu lama, nanti kita tidak jadi membahas kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Oke, Bapak dan Ibu guru, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru sekolah menengah pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari kedua pelatihan ya, hari kedua pelatihan penelitian tindakan kelas yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Pada hari kedua ini
saya yakin ya, saya sangat percaya Bapak dan Ibu guru sudah masing-masing ya masuk ke dalam LMS ya, sudah masing-masing mendownload semua modul yang ada, kemudian masing-masing juga saya sangat berharap sudah menonton ada 2 video untuk yang modul penelitian tindakan kelas itu sudah saya share di dalam ini ya, di dalam LMS ya. Ibu Ani, mohon maaf Ibu. Ya, jangan habis ini lah, habis ini selesai. Ya, habis ini selesai. Kalau Bu ini langsung bikin ya? Aku ini dituntut bikin ya? Ibu Ani, oke, mohon izin Ibu. Gantian ya Ibu ya, nanti ketika ada yang oke, terima kasih. Maaf Pak Sofian, saya lagi di sekolah jadi lupa nggak mute. Maaf sekali. Oke, terima kasih banyak Ibu Ani ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pada hari ini saya sangat berharap masing-masing sekali lagi semuanya sudah mempunyai akun ya, sudah masuk ke dalam LMS, kemudian juga sudah mendownload semua modul, kemudian ada bahan tayang dan juga ada video ya. Video pertemuan pertama kita kemarin alhamdulillah juga sudah langsung saya uploadkan, dan bagi Bapak dan Ibu guru yang kemarin misalnya kurang bisa bergabung secara lancar, silahkan bisa disaksikan, bisa ditonton, bisa dilihat apa sih yang kemarin kita diskusikan. Oke Bapak dan Ibu guru, sebelum kita lanjut membahas kaitannya dengan bab 1 pada hari ini ya, hari ini hari kedua, fokus kita nantinya pada bab 1 penelitian tindakan kelas ya. Marilah kita buka ya pertemuan hari kedua ini dengan sama-sama baca basmalah Bapak dan Ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan pada hari ini dapat berlangsung sesuai dengan harapan kita, Bapak dan Ibu guru semua. Oke, karena hari ini masing-masing kita akan membahas kaitannya dengan bab 1, tapi sebentar, sebelum kita ke bab 1, sepertinya ada beberapa pendatang baru ya, mungkin yang belum perkenalan kemarin ya. Ya, Bapak Ibu ya. Sepertinya ada beberapa pendatang baru di sini, ada Pak Budi Santosa. Kemarin tidak hadir ya, Pak ya? Sudah, Pak. Kemarin hadir, Pak Budi? Iya, kemarin hadir, Pak. Cuman kemarin kan saya sudah masuk di kelas yang di breakout-nya di kelas SMPA. Cuman setelah saya ganti ke video, ke laptop tidak bisa, Pak. Jadi masuk ke umum. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah bisa masuk ke kelas C. Kemarin A, sekarang C gitu berarti, Pak? Iya kan, kemarin waktu disuruh minta gabung untuk milih kelasnya kan, yang di breakout. Nah, saya masuk ke A. Bisa pakai HP. Setelah saya pindah ke laptop, ternyata tidak bisa gabung. Namanya tidak ada. Oke. Di dalam LMS, akun yang diberikan Pak Budi Santosa masuk ke kelas A atau C, Bapak? Kalau yang itu kelas C, Pak. Oke, berarti sudah benar ya, iya, di kelas C ya. Oke, iya, terima kasih. Jangan nyasar lagi ya, Pak. Tetap iya, di kelas C saja ya. Karena kemarin kan ada breakout suruh milih kelas katanya gitu. Oke, silakan Pak Budi mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu karena teman-teman yang lain sudah terkenal. Silakan Pak Budi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Santoso. Saya dari SMP Negeri 56, Pak. Oke. Sudah sering melakukan penelitian tindakan kelas tentunya? Saya baru pertama kali ini ikut, Pak. Baru pertama kali ini. Iya, Pak. Terima kasih banyak, ya, Pak Budi Santoso. Selanjutnya silakan, ada yang lain yang belum memperkenalkan diri, Bapak Ibu? Yang tidak hadir kemarin atau yang masih keliru kelasnya kemarin, silakan. Saya Pak Muhammad. Oke, silakan Pak Dr. Abdul Rahmat. Oke, silakan. Silakan Pak Dr. Abdul Rahmat. Ya, saya kemarin itu belum breakout ya, karena memang nggak bisa join terus-terusan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa join. Tapi saya kemarin ikut kelas
teman-teman yang lain yang belum bisa breakout. Yang kedua, saya dari SMP Hang Tua 2 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu aja Pak Muhammad Safian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahmat. Tapi sebelumnya, Pak Abdul Rahmat di dalam LMS itu masuk di kelas C atau kelas lainnya, Bapak? Oh, kemarin itu masuk ke kelas C, awal pertamanya. Tapi kita nggak bisa join ke kelas C, makanya kemarin sifatnya bergabung sama-sama dan teman yang lain aja kemarin. Oke, Itu Pak Safian. Ya, untuk yang di LMS ya Bapak, bisa, SMS kemarin kita gabung juga. Iya, maksud saya di dalam LMS Bapak itu tergabung di kelas A atau di kelas C atau di kelas B? Kelas C, Pak, di kelas C. Oke, di kelas C. Sudah membuka LMS berarti Pak ya? Sudah, bahkan saya sudah share teman-teman yang bab 1, bab 2, bab 3 itu ada berapa orang yang saya sudah share. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahmat ya. Iya. Oke, kemudian selanjutnya yang lain yang belum siapa? Selain Pak Budi Santosa, kemudian ada Pak Abdul Rahmat, Bapak Ibu. Ada saya, lagi? Pak. Oke, silakan SMP Cendrawasih. Namanya SMP Cendrawasih, Bu. Saya Siti Kurniawati, Pak. Oke. Langsung saja ya Pak, perkenalan ya Pak. Iya, silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniawati dari SMP Cendrawasih, Cipete, Jakarta Selatan. Hari ini bisa bergabung karena kemarin kebetulan jam terakhir itu saya mengajar Pak, jadi saya leave sehingga tidak bisa break room di kelas C. Kebetulan untuk LMS saya sudah mendownload dan sudah masuk ke kelas C-nya Pak. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti Kurniawati. Sekali lagi kalau misalnya di dalam LMS itu Ibu Siti Kurniawati sudah ada di kelas C, berarti sudah sesuai ya Ibu ya. Oke. Ya, kemudian kalau misalnya tidak ada di dalam LMS ya di kelas C, maka silahkan Bapak dan Ibu guru langsung berkoordinasi dengan ini ya. Dengan admin yang ada di P2KPTK 2 Jakarta Selatan ya. Karena khawatirnya nanti sudah bergabung dari awal tapi ternyata kelasnya keliru atau tidak sesuai dengan kelas seharusnya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Sudah semua? Atau ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, saya kira sudah semua. Karena sudah semua, sekarang saya akan menanyakan mulai dari ketua kelasnya terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya, modul, bahan tayang, serta semua hal yang harus diakses, harus di-download di dalam LMS, itu sudah di-download semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, yang sudah di-download itu berarti ada yang modul, kemudian ada yang bahan tayang ya. Dan kalau Bapak dan Ibu guru melihat di dalam LMS untuk folder yang lembar kerja itu masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena LK untuk hari kedua, lembar kerja untuk hari kedua saya akan uploadkan setelah sesi kita hari ini berakhir ya. Jadi sesi kita berakhir pada pukul 12.00 ya. Setelah itu nanti saya akan langsung uploadkan lembar kerja hari kedua untuk Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Jadi nanti setelah sesi berakhir saya upload lembar kerja hari kedua, kemudian silahkan nanti Bapak dan Ibu guru akses di dalam LMS, mengaksesnya di dalam LMS dan mengerjakan LK hari kedua ya. Kemudian pada hari ini kemarin hasil briefing dari pimpinan P2KPTK 2 Jakarta Selatan ya, kita diminta untuk ada sesi refleksi ya. Kalau yang sebelumnya di dalam jadwal itu hanya ada sesi pagi sampai siang, sesi pukul 10 sampai dengan 12.00 akan tetapi karena diharuskan ada refleksi maka ya nanti pada 14.45 Bapak dan Ibu guru akan bergabung kembali
ya sampai dengan 15.30 ya untuk hari ini. Jadi Pak Rifki mohon nanti diingatkan ya kepada semua teman-temannya, hari ini sesi kita tuh ada 2, sesi pertama sesi pagi pukul 10 sampai dengan 12 siang, kemudian sesi keduanya nanti untuk tahapan refleksi itu pada 14.45 sampai dengan 15.30. Begitu ya Bapak Ibu ya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Langsung Maaf, Pak. Oke, silakan. Sebentar saya tanya, untuk yang refleksi itu Pak, nanti linknya bagaimana Pak? Apa sama? Linknya nanti akan diberikan dari Adi ya, nanti akan diinfokan tentunya oleh tim admin ya. Oke, Terima kasih. untuk refleksinya nanti. Yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Jelas. Oke, sudah jelas ya. Jelas. Karena sudah jelas, saya langsung akan masuk ke dalam LMS Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya. Sudah ya? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah terlihat. Ya, kemarin di dalam ini pada pertemuan kita yang hari pertama kemarin masih kosong semua kaitannya dengan struktur program, modul pelatihan sampai dengan video pelatihan. Ya, pada hari kedua ini ya setelah Bapak dan Ibu guru kemarin masing-masing mengikuti pelatihan LMS ya. Jadi harapannya sudah bisa mendownload ada struktur program, ada konsep PTK ya. Kemudian ada template proposal PTK, ya. Kemudian selanjutnya ada modul PTK dan ada video PTK part 1, video PTK part 2. Kedua video ini Bapak dan Ibu guru semua khusus fokusnya itu pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan sesuai dengan konteks sekarang, sesuai dengan masa pandemi. Ya, karena sekarang masing-masing di SMP, di SD, SMP ataupun SMA itu kurikulumnya kan menggunakan kurikulum yang darurat ya, yang disesuaikan dengan pandemi yang kita hadapi sekarang. Sehingga ya, penelitian tindakan kelas yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua itu fokusnya pada PTK yang dapat diimplementasikan, dapat dilakukan pada masa pandemi. Ya, ini yang sudah harus diakses semuanya oleh Bapak dan Ibu guru kemarin. Ya, kemudian selain modul pelatihan tersebut ada bahan tayang. Bahan tayangnya Bapak dan Ibu guru semua sederhananya di sini hanya 3 saja. Ya, jadi ada bab 1 ini yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada hari ini, bab 1-nya. Ya, kemudian bab 2 kita akan bahas, kita akan diskusikan besok pada pertemuan ketiga. Kemudian untuk bab 3-nya kita akan bahas pada pertemuan keempat. Ya. Selain bahan tayang ini, Bapak dan Ibu guru semua, ada video pelatihan. Jadi video pelatihannya ada 2 Bapak Ibu, yang ada pada modul pelatihan tindakan kelas. Kemudian ini adalah video pelatihan yang kita lakukan tiap harinya. Sesi sinkronus kita itu direkam dari pertama saya masuk tadi sampai sesi ini berakhir pada pukul 12.00, maka itu tetap direkam sampai selesai ya. Dan setelah itu nanti setelah sesi ini selesai saya uploadkan LK, kemudian ini juga pertemuan kita yang hari ini akan saya upload ya, dan akan saya berikan linknya juga di sini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelas apa saja yang sudah harus ada di dalam ini ya, di dalam LMS, kemudian yang harus sudah diakses oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke bab 1 PTK, Bapak dan Ibu guru semua, saya ingin merefresh terlebih dahulu konsep awal, pemahaman awal yang dimiliki atau yang sudah dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi silahkan kita interaktif saja, siapa yang ingin memaparkan, siapa yang ingin menjelaskan kaitannya dengan pemahamannya, akan saya berikan kesempatan. Ya. Pertanyaan pertama,
kaitannya dengan penelitian tindakan kelas, ya. Penelitian tindakan kelas itu terdiri dari 3 ini ya, Bapak dan Ibu guru semua. Ada penelitian, ada tindakan, dan ada kelas. Ya, ada 3 kata kunci ketika membuat atau ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ya, sebelum kita masuk ke tindakan kelas, maka kita harus memahami terlebih dahulu konsep awal what is research. Ya, apa yang dimaksud dengan penelitian. Ya, karena itu kata kunci awal. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing, ya, sudah pernah mempelajari, sudah sering mempelajari kaitannya dengan penelitian. Silakan siapa yang ingin menjawab penelitian menurut Bapak dan Ibu guru? Silakan, siapa? Ibu Wisma sepertinya sudah tersenyum. Oke, silakan. Ibu Wisma, silakan. Penelitian menurut sebuah kegiatan kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk tergantung dari tujuannya. Apakah tujuannya untuk seperti kita mengetahui apa permasalahan di kelas ataupun karya ilmiah seperti itu. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, tergantung dari tujuannya, apakah itu dengan kelas kita atau untuk karya ilmiah yang artinya bukan hanya untuk kelas. Itu aja yang saya tahu. Oke, luar biasa ya pemahaman Bu Wisma kaitannya dengan penelitian. Kita belum ke penelitian tindakan kelas, beliau sudah masuk ke kelas-kelas tadi. Luar biasa ya Bu ya. Oke, kemudian yang lainnya silakan ada lagi. Saya coba Pak. Oke, sebentar Ibu Sukendarmi. Ibu Sukendarmi sebelum Ibu menjawab, yang lain wajib silakan di dalam kolom chat itu menulis penelitian menurut Pak Rifki apa, penelitian menurut Bu Atiyah apa. Semuanya silakan ditulis di kolom chat. Silakan Ibu Sukendarmi. Menurut Ibu, silakan. Baik, menurut saya untuk penelitian itu adalah sesuatu yang kita amati tentang suatu masalah atau suatu yang akan kita lakukan. Itu diteliti, diamati. Kemudian kalau tindakan itu sesuatu yang akan kita lakukan terhadap apa yang kita amati itu di suatu objek. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih banyak. Jadi penelitian, kemudian tadi sudah ditambahkan juga kaitannya dengan tindakan. Oke, yang lain kenapa belum ada ini? Silakan, saya minta semuanya ya. Oke, silakan setelah Bu Suken yang mau berbicara, mau ini. Saya Bu. Oke, silakan Ibu Suraya. Menurut saya penelitian itu suatu pengumpulan data di dalam suatu tempat tertentu untuk mendapatkan tujuan yang akan kita capai secara objektif. Makasih saja Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Suraya. Yang lain silakan siapa? Oke, silakan Ibu Emma. Ya, penelitian menurut saya adalah tindakan yang dilakukan secara suatu tindakan yang menjawab masalah yang dilakukan dengan bukan Pak, ini jawaban saya udah ada di sini nih, yaitu penelitian di chat, jadi dibolak-balik udah banyak nih Pak. Silakan. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar apa yang ada di dalam permasalahan yang kita hadapi, contohnya misalnya di kelas, sehingga kita dapat mengetahui dan dapat mengungkap sehingga akan menjadi lebih baik dari permasalahan yang sudah ada, menjadi lebih baik sehingga pembelajaran di kelas ataupun permasalahan yang ada itu akan terselesaikan. Jadi kita sudah tahu gitu maksudnya Pak. Itu aja Pak yang saya bisa tanggap atau saya pahami tentang penelitian. Makasih Pak. Terima kasih banyak Ibu Emma Wardiani. Selanjutnya kita ke Pak Dr. Abdul Rahman. Silakan Pak Abdul Rahman. Oke, kalau penelitian ini kan ruangnya ini kan khusus untuk tindakan kelas. Tentu kita bedakan dengan penelitian yang bisa kita lakukan
pada proses pembuatan tesis, disertasi, atau membuat jurnal ilmiah misalnya. Nah, kalau definisi daripada penelitian tindakan kelas adalah suatu proses perencanaan yang kita susun yang mempunyai tendensi atau mempunyai tujuan untuk perbaikan kualitas pendidikan misalnya, kualitas proses pembelajaran kita, dan menerapkan berbagai macam praktik pembelajaran dan lalu berfokus pada kelas dan proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga tujuan atau tendensi dari penelitian ini akan terlihat permasalahan apa yang muncul dan lalu ada problem solvingnya berdasarkan siklus-siklus yang kita akan buat. Itu saja Pak Muhammad Sofyan. Oke, terima kasih Pak Dr. Abdul Rahmat, luar biasa sekali. Tadi Pak Abdul Rahmat langsung mengaitkan dengan penelitian tindakan kelas ya. Sebelum kita masuk ke ini pemahaman awal tentang penelitian tindakan kelas, tadi di awal sudah saya kemukakan, kita harus punya pemahaman awal terlebih dahulu. Yang dimaksudkan dengan penelitian ya, itu apa? Ya, itu makanya saya tadi menanyakan ke semuanya. Oke, saya bacakan yang lain-lainnya Bapak Ibu guru semua di kolom chat ya. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari pengetahuan secara ilmiah. Penelitian adalah tindakan yang dilakukan dengan sistematis yang bertujuan menemukan apa yang akan dicapai. Satu lagi, penelitian menurut Ibu Khairunisa, suatu tindakan untuk menjawab masalah yang dilakukan dengan sistematis dan ilmiah. Luar biasa sekali. Oke, saya kira kaitannya dengan penelitian, Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui konsep dasarnya. Ya, akan tetapi in the art of science ya, dalam seni kaitannya dengan pengetahuan yang dinamakan dengan penelitian, it will be simply about finding the new truth, istilah ya. Itu yang dimaksud dengan penelitian ya. It is simply finding new truth ya. New truth di sini maksudnya pengetahuan baru ya, kebenaran baru kaitannya dengan apa yang akan kita teliti. Finding new truths ya, itu untuk penelitian secara konsep awal. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan tindakan atau action istilahnya ya. Kalau action ini action di dalam kegiatan sehari-hari yang kita lakukan baik sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang dosen atau pengajar. Tindakan di sini itu merupakan treatment, ya, perlakuan, ya, apa yang kita lakukan, ya, sebagai solusi, providing solution, ya, solusi yang kita tawarkan untuk memecahkan, ya, permasalahan yang timbul, ya, dalam konteks pembelajaran yang kita lakukan, ya. Dalam lingkup yang lebih luas, Bapak dan Ibu guru, classroom action research itu basicnya dari awal, kalau kita merujuk ke dalam ke dalam paparan metodologi penelitian, itu merupakan pengembangan dari action research, ya, action research atau penelitian tindakan saja, yang skupnya atau lingkupnya itu lebih luas, ya, dari hanya sekedar penelitian tindakan kelas. Oke, itu untuk yang tindakan. Kemudian yang terakhir itu untuk yang kelas, ya. Kelas saya kira masing-masing Bapak dan Ibu guru itu sudah paham, ya. Kelas merupakan tempat kegiatan, kelas merupakan tempat Bapak dan Ibu guru melakukan tahapan observasi, tahapan pengumpulan data, kemudian tahapan juga untuk mengimplementasikan treatment atau action atau tindakan, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan penelitian tindakan kelas. Jadi kalau kita berusaha untuk merangkai dari awal tadi penelitian, kemudian ada tindakan, kemudian ada kelas, ya. Jadi tadi di awal sudah saya kemukakan, ya, untuk yang penelitian tindakan kelas kita merujuk kepada penjabaran satu-satu tadi itu
finding new truths, ya, and then providing action or solutions, ya, in a classroom. Nah, jadi itu untuk yang penelitian tindakan kelas, ya, kegiatan yang kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, yang di dalamnya ada proses atau ada kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, ya. Dan selanjutnya ciri khusus yang tidak ditemukan pada penelitian-penelitian lainnya, ya, ciri khusus atau karakteristik khusus dari PTK itu ada siklus-siklus di dalamnya. Ya, ada siklus-siklus, ya, dan tiap tahapan siklus itu masing-masing mempunyai beberapa tahapan, dimulai dari tahapan perencanaan, ya, kemudian tahapan implementasi, observasi, dan refleksi. Nyalain ini gimana, Ri? Ya, Bu, dinyalain, Bu, dinyalain. Monitor. Oke, jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Tahapan-tahapan satu siklus lengkap itu normalnya di dalam PTK dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian selanjutnya implementasi, kemudian selanjutnya ada tahapan observasi, dan yang terakhir ada refleksi. Itu satu siklus singkat. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru, saya tidak hanya berharap Bapak dan Ibu guru semua sudah mendownload modulnya, akan tetapi sudah diintip ya. Pak Rifki Pane sepertinya semalam nih sudah dibaca sampai tuntas semuanya ya, sudah dituntaskan semua modulnya ya, sudah? Sudah ya? Oke, belum. Oke, tidak apa-apa, belum dituntaskan semua. Yang terpenting paling tidak sudah di-download, kemudian sudah mulai dibaca-baca ya. Dan saya mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke paparan bab 1 dalam penelitian tindakan kelas, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan, kaitannya dengan deskripsi awal penelitian tindakan kelas. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, langsung kita ke bab 1. Silakan. Boleh nanya nggak, Pak? Oh iya boleh, silakan. Kan tadi saya menawarkan. Ini silakan. Yang tidak boleh marah-marah ya Bu ya, yang tidak boleh marah-marah. Ini pengetahuan tambahan aja Pak, pengetahuan tambahan aja. Kemarin kan saya sempat baca itu kan tentang empiris research ya. Terus empiris. Nah, hal-hal itu diserang aja saya nggak pernah tahu. Ya mungkin sebagai tambahan aja buat saya apa sih. Jadi kalau misalkan ada orang tanya, saya ngerti gitu Pak. Jadi kayak empiris apa kemarin ya, empiris research, diagnostik seperti itu Pak. Bukan saya nggak pernah tahu, lupa hal-hal kayak gitu Pak. Mohon sedikit aja Pak disinggung. Oke, terima kasih banyak. Ini sebenarnya kaitannya dengan hasil bacaan Ibu Wismawati. Di dalam buku bacaan beliau itu ada yang dinamakan dengan empiris atau empirik biasanya ya. Kalau kita berbicara kaitannya dengan empiris atau empirik tersebut, maka kaitannya dengan paradigma pengalaman yang telah dilakukan. Pengalaman yang telah dimiliki itu masuk ke dalam ranah empiris. Gitu maksudnya ya, Bu Wismawati ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Selanjutnya yang lain silakan, ada yang lainnya. Saya mau tanya Pak. Silakan Ibu Emma. Lagi nih Pak, apabila nanti nih misalnya kita sudah membuat penelitian tindakan kelas, kemudian ada kita sudah tahu lah ada beberapa siswa misalnya yang mempunyai permasalahan yang berarti dengan inklusi misalnya Pak ya. Misalnya kita menemukan gitu dari tindakan kelas ini menemukan ternyata kita baru tahu bahwa anak ini ternyata inklusi gitu Pak. Lalu apakah penelitian tindakan kelas ini kita lanjutkan ke psikiater atau bagaimana Pak untuk kelanjutan anaknya atau bagaimana Pak tindakan selanjutnya? Itu saja Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Ibu Emma Mardiani. Ibu Emma Mardiani ini langsung berbicara kaitannya dengan inklusi ya. Jadi pendekatan yang kita lakukan ketika melakukan penelitian tindakan kelas tentunya berbeda antara siswa-siswa yang biasa dengan siswa-siswa yang luar biasa. Itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Gitu ya Bu Emma Mardiani ya. Jadi kalau yang siswa-siswi yang inklusi, siswa-siswi yang memang spesial, siswa-siswi yang istimewa, maka treatmentnya pun itu harus yang spesial. Ya. Jadi tidak bisa kita sama ratakan di dalam kelas tersebut, menganggap semuanya itu di dalam kelas yang reguler atau kelas biasa. Ya, jadi yang kaitannya dengan ada anak inklusi, anak yang ABK, anak yang spesial, maka treatmentnya memang harus sesuai dengan ini, sesuai dengan ada prosedur ininya ya, tahapan-tahapan bimbingannya, tahapan psikiater dan lain sebagainya. Begitu ya Ibu Emma Mardiani, kecuali kalau Ibu Emma Mardiani memang mengajar di SMP LB, ya, SMP yang luar biasa ya, tempat para siswa-siswa luar biasa. Ya. Gitu ya Bu Emma ya. Tapi Pak maaf, ini untuk di PPDB kan kita dikatakan boleh menerima inklusi Pak. Ya. Gitu. Di setiap sekolah sekarang itu seperti itu gitu Pak. Jadi yang kita tadinya nggak tahu kan namanya guru di kelas gitu ya Pak ya, untuk bagaimana sesungguhnya anak tersebut gitu Pak. Setelah kita melakukan penelitian tindakan kelas, ternyata kita baru tahu gitu Pak. Jadi itu aja sih Pak yang saya tanyakan. Terima kasih ya Pak. Nah, terima kasih banyak Ibu Mardiani. Sekali lagi pendekatan kita kepada para siswa-siswi yang spesial, siswa-siswi yang istimewa harus berbeda Ibu. Dengan pendekatan kita dengan para siswa-siswi yang memang biasa gitu, tidak spesial atau tidak istimewa. Begitu ya Ibu Mardiani ya, tidak boleh kita menyamaratakan. Oke. Yang lainnya silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada langsung saja kita ke bab 1. Ada lagi? Silakan. Sudah ya? Sudah tidak ada Bapak Ibu ya? Karena sudah tidak ada, maka langsung saja saya share Bapak Ibu, saya share screen ya untuk bab 1 dalam penelitian tindakan kelas. Ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah ya? Pak. Oke. Oke, Bapak dan Ibu Guru, ini merupakan modul yang dikembangkan oleh tim pengajar Asosiasi Dosen Indonesia. Ya. Untuk bahan tayangnya ini merupakan bahan tayang yang fokus pada bab 1 dalam penelitian tindakan kelas, Bapak dan Ibu Guru. Tadi secara singkat, ya Bapak dan Ibu Guru sudah mempelajari kaitannya dengan penelitian tindakan kelas itu sebenarnya apa ya. Jadi tadi masing-masing sudah di ini ya. Di dalam bahan tayang yang telah dikembangkan oleh tim Asosiasi Dosen Indonesia, tim pengajar, di sini dimulai dengan sejarah PTK ya, sejarah penelitian tindakan kelas ya. Di sini disebutkan PTK atau di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan Classroom Action Research yang disingkat dengan CAR ya. Ini diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin ya pada tahun 1946 ya. Jadi ini dikembangkan ya, kemudian diperkenalkan oleh Kurt Lewin, namanya ilmuwan ya, ilmuwan yang ahli dalam psikologi sosial Bapak Ibu. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh pakar-pakar penelitian tindakan kelas lain seperti Stephen Knies, seperti Robin McTaggart, John Elliott, Dave Ebbett, dan sebagainya. Sementara di Indonesia, Bapak dan Ibu Guru semua, PTK itu baru dikenal pada akhir dekade 80-an. Ya. Jadi ada gap yang lumayan panjang ya, dari 1946 sampai ke dekade 80-an penelitian tindakan kelas itu
ini ya dikenal, kemudian mulai dilakukan di Indonesia. Ini kaitannya dengan sejarah PTK, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya secara PTK lanjutan ya, kalau tadi ada Kurt Lewin ya yang memperkenalkan kemudian mengembangkan ya, Kurt Lewin ini tentunya terpengaruh juga oleh filsuf John Dewey ya. Filsuf John Dewey pada 1910 yang memaparkan kaitannya dengan pendekatan ilmiah terdahulu itu belum mampu ya menyelesaikan masalah menjadi sebuah inquiry sosial ya, sehingga muncul suatu kebutuhan yang lebih memfokuskan pada masalah praktik bukan pada masalah teori ya. Kemudian di Amerika Serikat muncul keinginan untuk mewujudkan kolaborasi demikian untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, jadi tadi Kurt Lewin itu yang 1946, basicnya atau backgroundnya beliau adalah seorang ahli psikologi sosial yang dipengaruhi juga oleh filsuf John Dewey di sini. Sehingga muncullah kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan penelitian tindakan ya. Ini untuk yang pertama kalinya. Kemudian selain itu ada guidance ya. Guidance ini 1983 mengusulkan ada restorasi ya, sehingga penelitian merupakan investigasi terkendali terhadap berbagai faset pendidikan dan pembelajaran dengan cara yang reflektif. Ya, jadi ada pemahaman ya dari para pakar waktu itu yang menginginkan ada perubahan ya, ada perubahan paradigma dalam melakukan penelitian ya, kemudian kaitannya dengan pendidikan dan juga pembelajaran. Itu untuk yang sejarah lanjutannya Bapak Ibu. Selanjutnya, pakar-pakar lain setelah John Dewey, kemudian Kurt Lewin, kemudian ada Giddens, kemudian selanjutnya Chemist, di sini di dalam slide paparan dijelaskan, menegaskan bahwa teori dan action might develop together from application of the scientific approach, katanya ya. Chemist mengungkapkan bahwasanya teori dan aksi atau tindakan itu dapat sejalan ya, dapat berjalan beriringan sebagai bentuk aplikasi dari pendekatan ilmiah ya. Itu yang dikemukakan oleh si Chemist ya. Kemudian selanjutnya selain tadi ada Dewey ya, kemudian selanjutnya ada Lewin, kemudian ada Giddens, kemudian ada Chemist, ada juga pendapat dari Sanford yang mengatakan di sini PTK itu kaitannya dengan sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang. Ini maksudnya berdaur ulang secara terus-menerus ya, dan bersifat reflektif mandiri, memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi atau situasi ya. Jadi ini sebenarnya sudah merangkum, Bapak Ibu, pendapat Sanford dan Chemist ini sudah merangkum apa yang ada pada poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, ini dalam konsep penelitian tindakan kelas. Sekali lagi, proses investigasi, ya, kemudian proses investigasi tersebut itu terkendali. Kemudian selain terkendali dilakukan secara terus-menerus ya. Kemudian ada reflektif mandiri ya. Kemudian selanjutnya bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi atau situasi ya, sehingga muaranya nanti dalam kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua ya, akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran ya, sehingga ya mutu dari masing-masing pembelajaran yang diberikan kepada para siswa tersebut itu menjadi meningkat dan ada perubahan nyata
ya, ada perubahan nyata, dampak positif dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Ya, itu Bapak dan Ibu guru untuk konsepnya. Ini merangkum sekali lagi dari semua yang ada, poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Oke, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya setelah konsep penelitian tindakan kelas, ada ciri-ciri PTK. Ya. Untuk ciri-ciri PTK, Bapak dan Ibu guru, ciri-ciri PTK di sini sebenarnya ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh penelitian tindakan kelas, ya, atau yang menjadi karakteristik, ya, penciri dari penelitian tindakan kelas. Itu yang pertama, kolaborasi peneliti dan praktisi. Ya, yang dimaksudkan dengan kolaborasi peneliti dan praktisi di sini, ketika melakukan penelitian tindakan kelas, maka Bapak dan Ibu guru tidak bisa melakukan semuanya sendiri, ya, akan tetapi harus ada kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan siapa Bapak dan Ibu guru? Tentunya dengan para siswa, ya, kemudian dengan kepala sekolah tentunya, dengan orang tua tentunya, kemudian juga dengan guru senior yang ada di sekolah tempat Bapak dan Ibu guru untuk, ya, mendapatkan masukan. Ya, jadi kolaborasi peneliti dan praktisi itu merupakan ciri pertama dari penelitian tindakan kelas, ya. Jadi kalau PTK tersebut itu dilakukan hanya seorang diri, ya, tanpa ada kolaborasi dengan para guru senior, tanpa ada kolaborasi misalnya dengan para kepala sekolah, kemudian dengan orang tua, dengan siswa, maka penelitian tindakan tersebut itu dipertanyakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri PTK itu fokus pada pemecahan masalah praktik, ya. Jadi fokusnya pada kondisi real, ya, permasalahan real yang kaitannya dengan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di ruang kelas masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan dengan fokus pada pemecahan masalah praktik di sini yang terjadi di kelas, ya, yang ditemukan di kelas, itulah yang menjadi fokus untuk dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Ya, jadi tidak ke sana kemari, tidak fokus, ya, akan tetapi sesuai hanya pada pemecahan masalah praktik. Ya. Kemudian ciri-ciri PTK yang ketiga di sini upaya untuk meningkatkan mutu profesional, ya, kegiatan pengembangan profesi, ya. Ciri-ciri PTK yang ketiga ini, kegiatan PTK itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru selaku pendidik yang bertujuan untuk terus, ya, mengupdate, untuk terus mengupgrade baik itu pengetahuan, baik itu kompetensi, kaitannya dengan profesionalisme yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua. Sehingga banyak para guru, ya, banyak para pendidik yang melakukan kegiatan PTK, salah satunya sebagai prasyarat, misalnya untuk melakukan promosi, ya, untuk kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Ya, itu ciri-ciri PTK yang ketiga, Bapak dan Ibu guru semua, upaya meningkatkan mutu profesional, ya, sehingga ketika Bapak dan Ibu guru terus-menerus melakukan upgrading, ya, melakukan updating, baik itu pada pengetahuan, baik itu pada kompetensi, skill Bapak dan Ibu guru ketika mengajar, maka tentunya nanti pengalaman belajar yang dimiliki oleh para peserta didik itu menjadi pengalaman belajar yang bermakna, ya, sehingga pengalaman belajar bermakna yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tentunya akan membentuk, ya, generasi-generasi atau lulusan-lulusan yang membanggakan. Ya, itu Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan ciri-ciri penelitian tindakan kelas.
Kemudian ciri-ciri penilaian tindakan kelas lainnya di sini menurut Suharsini Arikunto ya, ada beberapa, tapi sebenarnya kurang lebih sama konsepnya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ciri-ciri di awal tadi ya. Di sini merupakan kegiatan nyata meningkatkan mutu proses belajar mengajar ya, merupakan tindakan oleh guru kepada siswa ya, tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya ya. Ini merupakan ciri khas juga dalam penelitian tindakan kelas ya. Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan PTK ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita tawarkan sebagai solusi itu merupakan cara-cara yang sudah pernah kita lakukan ya. Jadi harus ada pendekatan berbeda, harus ada metode berbeda, harus ada model pembelajaran berbeda, strategi berbeda, teknik berbeda, media berbeda yang diberikan sebagai treatment atau sebagai tindakan. Ya, maka penelitian tersebut baru sah dinamakan sebagai penelitian tindakan kelas. Ya, kemudian selanjutnya dalam siklus tadi sudah saya sebutkan juga. Umumnya dalam PTK itu ada minimum 2 siklus, tapi lebih banyak itu biasanya hampir ada yang 3 siklus, ada yang 4 siklus, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian selanjutnya ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Ya, ini kaitannya dengan petunjuk, ya, petunjuk pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas ya. Jadi masing-masing para siswa itu memahami ya, kemudian juga tahu peran mereka seperti apa ketika mengikuti tahapan penelitian tindakan kelas. Kemudian ini yang lainnya Bapak Ibu, saya kira kurang lebih sama semua ya. Kemudian ini kaitannya dengan tujuan PTK Bapak Ibu. Tujuan penelitian tindakan kelas ya, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali lagi tujuan penelitian tindakan kelas. Kenapa seorang guru harus melakukan penelitian tindakan kelas ya? Secara ringkasnya di sini yang pertama memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses dan hasil pembelajaran ya. Itu yang pertama kaitannya dengan kualitas pembelajaran yang meningkat ya, sebagai impact, sebagai luaran dari kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang kedua apa? Tujuannya menumbuh kembangkan budaya meneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Ya, ini yang menjadi poin khusus Bapak dan Ibu guru semua, menumbuh kembangkan budaya meneliti para pendidik itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita tahu Bapak dan Ibu guru sudah disibukkan dengan ragam kegiatan administratif ya, ragam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sedikit, sehingga Bapak dan Ibu guru biasanya yang terjadi baru melakukan suatu kegiatan penelitian ketika misalnya akan mengajukan untuk kenaikan pangkat ya, ketika misalnya ada hal-hal yang ini ya diminta oleh kepala sekolah ya, sehingga baru melakukan kegiatan penelitian. Ya, jadi yang diharapkan sebenarnya ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas ada suatu kenikmatan, ya, ada suatu kebahagiaan yang kita rasakan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ketika kita sudah berhasil ya memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para siswa, permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Ya, tentunya untuk sampai pada tahap menikmati, kemudian sampai pada tahap bangga dengan apa yang sudah dilakukan ya dalam kegiatan penelitian tindakan kelas, tentunya profesi sebagai seorang guru itu harus sudah sebagai profesi yang memang panggilan jiwa Bapak dan Ibu guru semua.
Sehingga setiap saat ketika mengajar di kelas, ketika datang ke sekolah, masing-masing memang tujuannya adalah membentuk ya para siswa-siswi yang nantinya akan menjadi lulusan-lulusan membanggakan. Kemudian selanjutnya yang ketiga di dalam tujuan penelitian tindakan kelas, meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik khususnya dalam mencari solusi masalah-masalah pembelajaran. Ya. Di dalam penelitian tindakan kelas, Bapak dan Ibu guru semua, fokus kita adalah memberikan, ya, mengimplementasikan strategi-strategi baru, metode-metode baru, pendekatan-pendekatan baru, ya, teknik-teknik baru, media baru, ya, yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Ya, jadi dengan melakukan PTK, Bapak dan Ibu guru dipaksa untuk terus melihat beragam literatur, untuk terus meningkatkan literasi Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan model-model pembelajaran terbaru, kaitannya dengan strategi-strategi mengajar terbaru, sehingga apa yang diterima, apa yang didapatkan oleh para siswa atau peserta didik itu beragam. Ya, sehingga pembelajaran tidak membosankan dan target capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, tujuan yang keempat di sini meningkatkan kolaborasi antar pendidik dalam memecahkan masalah pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan ya, ciri khusus dari penelitian tindakan kelas adanya kolaborasi. Ya, maka tujuan PTK juga untuk mengeratkan masing-masing di dalam sekolah itu pasti ada guru senior, pasti ada guru junior, ya, pasti ada guru yang memang sudah sangat sangat baik cara mengajarnya, kemudian ada juga guru yang membutuhkan bimbingan, ya, sehingga kegiatan PTK ini merupakan suatu wadah yang dilakukan oleh guru senior membimbing guru junior sehingga nantinya proses pembelajaran di sekolah tersebut sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu guru semua. Itu kaitannya dengan tujuan PTK. Karakteristik PTK-nya Bapak Ibu di sini ada inquiry, kemudian ada reflektif dan ada kolaboratif. Ya, untuk yang inquiry berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik, ini kondisi nyata ya, kaitannya dengan inquiry. Reflektif ya, memiliki ciri khusus sikap reflektif yang berkelanjutan ya. Kita setiap melakukan tahapan penelitian tindakan kelas ada tahapan refleksi, lanjut atau tidak, sudah sesuai atau tidak dengan target kriteria keberhasilan tindakan yang kita set dari awal. Kemudian kolaboratif juga tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, karakteristik untuk yang PTK. Kemudian selain ciri ada karakteristik, kemudian ada prinsip dasarnya, ada berkelanjutan ya. Kemudian ada integral, ilmiah, motivasi, kemudian lingkup masalah tidak dibatasi pada masalah pembelajaran di dalam dan di luar kelas ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu guru di dalam PTK yang menjadi ciri khususnya itu ada tahapan atau siklus ya. Dalam siklus itu dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian yang kedua itu implementasi atau tindakan ya. Kemudian ada pengamatan, lanjut dilakukan analisis hasil. Dan yang terakhir kemudian ada refleksi yang dilakukan juga tahapan evaluasi di dalamnya. Ya, semua tahapan ini baru masuk dalam satu siklus, Bapak Ibu. Dan tadi disebutkan minimal siklus dalam penelitian tindakan kelas itu ada 2. Berarti ada 2 rangkaian siklus ya dari tahapan pertama. Siklus 1, ya, kemudian ada siklus 2. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini masih tahapan yang tadi Bapak Ibu, siklus minimal di dalam penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, atau tindakan, pengamatan, refleksi, ini merupakan satu siklus lengkap.
ya. Kemudian lanjut ke yang kedua, ya, dimulai juga dengan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini merupakan tahapan lengkap dari siklus kedua. Ya. Kemudian ketika kita sudah sampai pada tahapan refleksi siklus kedua, maka silakan kita tinggal sesuaikan dengan indikator kriteria keberhasilan tindakan yang kita set dari awal. Kalau misalnya pada siklus kedua, Bapak dan Ibu guru setting untuk kriteria keberhasilan tindakannya itu sudah tercapai ya pada siklus kedua, maka tidak perlu lagi ada siklus lanjutan. Tidak perlu lagi ada siklus 3, 4. Ya, karena sudah tercapai begitu tuntas pada siklus kedua. Akan tetapi kalau misalnya setelah melalui tahapan refleksi, evaluasi pada tahapan siklus kedua, ternyata masih belum sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan yang dilakukan, maka harus lanjut pada siklus ketiga. Begitu seterusnya sampai tuntas, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini berapa siklus? Pertanyaannya di sini tergantung peneliti sudah mencapai target atau belum. Ya, sudah saya kemukakan tadi sesuai disarankan tidak kurang dari 2 siklus. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Disarankan tidak kurang dari 2 siklus. Karena kalau misalnya hanya 1 siklus, ya 1 tahapan saja, itu sepertinya terlalu terlalu sempurna PTK-nya ya. Jadi 1 siklus sudah langsung tercapai kriteria keberhasilan tindakannya. Saya kira itu sangat jarang terjadi ya. Kemudian di sini PTK umumnya itu tahapannya ada 3 sampai 5 siklus ya. Umumnya ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya langkah-langkah PTK ya. Ini semua yang saya paparkan dari awal tadi Bapak Ibu, dari slide pertama masih kaitannya dengan bab 1 ya. Bab 1 dalam penelitian tindakan kelas ya. Oke. Pembahasan selanjutnya langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas ini sama halnya dengan kegiatan penelitian apapun yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Bahwa itu jenis penelitiannya kualitatif, penelitiannya kuantitatif. Yang pertama itu yang kita lakukan tahapannya adalah proses identifikasi dan analisis masalah. Ya, yang pertama kita harus mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi permasalahan yang kita alami ketika mengajar sekarang konteksnya pada masa pandemi, Bapak Ibu. Ya, identifikasi dan analisis masalah konteksnya sekali lagi harus disesuaikan pada pembelajaran yang terjadi pada masa pandemi. Permasalahan apa saja silahkan diidentifikasi, di list ada berapa permasalahan yang benar-benar segera membutuhkan solusi. Setelah diidentifikasi, kemudian masing-masing list, masing-masing daftar dari permasalahan tadi itu berusaha untuk dianalisis. Ya, tahapan analisanya itu apa? Ya, kemudian selanjutnya apa permasalahan yang terjadi, kemudian mengapa permasalahan tersebut itu terjadi, ya, dan bagaimana kira-kira cara untuk menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya setelah tahapan identifikasi dan analisis masalah, maka yang berikutnya kita merumuskan masalah hubungan variabelnya jelas dan dapat diuji. Ya, sederhananya ya dalam penelitian tindakan kelas, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, variabelnya itu 2 ya. Jadi ada variabel solusi, kemudian ada variabel permasalahan. Ya, jadi variabel permasalahannya apa, kemudian variabel solusinya apa. Selanjutnya ada merumuskan tindakan, ya, alternatif, pilih, dan cara pengujiannya bagaimana. Merumuskan tindakan di sini maksudnya alternatif solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas.
Ya, setelah dirumuskan tindakannya, maka tahapan melaksanakan tindakan. Ya, dalam tahapan pelaksanaan tindakan, ya, maka yang dilakukan itu Bapak dan Ibu guru melakukan perencanaan bagaimana melakukan tindakan atau treatmentnya. Kemudian selanjutnya action atau dilakukan, diimplementasikan. Kemudian setelah itu baru tahapan mengamati hasil. Ya, itu merupakan tahapan melaksanakan tindakan, Bapak Ibu. Tahapan berikutnya adalah tahapan melakukan refleksi. Ya, tahapan refleksi ini berupa analisis, kemudian menarik kesimpulan untuk tindakan berikutnya. Ya, jadi tiap siklus yang ada dalam penelitian tindakan kelas, tahapan refleksi itu sebagai penentu kita akan lanjut atau tidak siklusnya. Ya. Kalau misalnya tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya sudah sesuai target maka cukup, ya, tidak perlu lagi ada siklus lanjutannya. Akan tetapi kalau masih belum sesuai dengan target, maka mau tidak mau siklus berikutnya juga harus dilanjutkan. Ya. Kemudian langkah-langkah PTK yang terakhir itu kaitannya dengan kesimpulan dan saran. Ya. Jadi kesimpulan dan saran, untuk yang kesimpulan itu jelas isinya dari permasalahan yang diangkat oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian dari alternatif pemecahan masalah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, hasilnya seperti apa. Ya, jadi itu disimpulkan, kemudian saran bagi para peneliti berikutnya seperti apa sesuai dengan temuan hasil PTK yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, itu untuk langkah-langkah PTK Bapak Ibu, dan ini merupakan laporan KTI ya, untuk laporan karya tulis ilmiah Bapak Ibu ya. KTI itu merupakan ini ya, biasanya dilakukan untuk ini Bapak Ibu ya, untuk untuk diajukan ketika misalnya ingin ada kenaikan ya, promosi jabatan ya. Untuk laporan karya tulis ilmiah di sini ada permasalahan, latar belakang tentunya, ada rumusan, ada tujuan dan manfaat, kemudian ada hipotesis tindakan. Ya, ini biasanya ada di dalam bab 1 ya, untuk yang proposal penelitian tindakan kelas. Untuk yang kedua itu berupa kajian pustaka atau kajian teori. Ini dalam proposal PTK itu adanya di bab 2 Bapak Ibu ya, kajian pustaka. Kemudian yang ketiga itu metode penelitian bab 3 yang berisi rancangan, subjek, ada instrumen, ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya yang terakhir dalam laporan karya tulis ilmiah itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Oke, selanjutnya tadi ada penutup Bapak Ibu ya, ini bab terakhir ya, bab 5 biasanya dalam penelitian tindakan kelas. Oke. Kemudian silakan sekarang masing-masing Bapak dan Ibu guru ya, masing-masing Bapak dan Ibu guru akan melakukan diagnosa awal ya, identifikasi awal ya. Oke. Kita mulai Bapak dan Ibu guru, silakan langsung dituliskan ya Bapak Ibu, apakah Bapak dan Ibu guru memiliki masalah dalam pembelajaran yang selama ini dilakukan? Silakan, langsung ditulis ya Bapak Ibu ya. Langsung ditulis, dibuat listnya, silakan Bapak Ibu. Silakan, sudah dibuat listnya, sudah mulai dicatat Bapak Ibu? Sudah mulai dicatat? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi yang pertama itu apa sajakah masalah pembelajaran ya yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ya, ini terus beririsan ya Bapak Ibu, terus beririsan. Jadi yang pertama tadi itu apa permasalahannya, kemudian yang kedua kenapa permasalahan tersebut itu terjadi. Langsung dijawab. Setelah ini saya akan cek satu persatu Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa permasalahan tersebut terjadi? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke. Selanjutnya, setelah mengapa masalah tersebut itu terjadi, pertanyaan berikutnya yang muncul, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Ya, cara untuk memperbaiki, cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu bagaimana? Silakan. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Sudah? Sudah ya, Ibu Emma, seperti cepat sekali ya. Cara perbaikinya gimana? Oh, langsung ya, luar biasa. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat, cara untuk melaksanakannya bagaimana? Ya. Cara untuk melaksanakan, maksudnya di sini cara untuk memperbaiki ya, memperbaikinya misalnya tadi dengan metode apa? Cara pelaksanaannya itu bagaimana? Ya. Itu yang keempat ya. Cara untuk melaksanakannya itu bagaimana? Sudah, Bu Suraya? Sudah selesai. Oke. Selanjutnya, setelah bagaimana cara melaksanakannya, yang berikutnya muncul adalah bagaimana cara untuk melihat hasilnya. Oke. Hasilnya di sini maksudnya apakah alternatif solusi yang kita berikan untuk permasalahan tersebut itu berhasil atau tidak. Cara untuk melihat hasilnya itu bagaimana? Itu pertanyaan kelima, Bapak Ibu. Oke, kemudian yang terakhir, apakah cara tersebut efektif? Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu. Apakah cara tersebut efektif? Sudah semua ya? Oke, Bu Wisma sepertinya sudah selesai. Oke, luar biasa. Dan sekarang masing-masing semua sudah punya ini Bapak Ibu ya, sudah punya bekal ya, masalah masing-masing sudah menuliskan permasalahannya, dan mohon sekali lagi diingat, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, disesuaikan dengan mata pelajaran apa yang diampu pada sekolah masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Setelah semuanya sudah tahu permasalahannya apa, kemudian juga sudah tahu solusinya nanti akan seperti apa, maka kita masuk pada tahapan yang ini Bapak Ibu. Di dalam sebentar dulu. Oke, di dalam tadi terakhir, sebentar dulu Bapak Ibu ya, ternyata ini. Oke, di dalam penelitian tindakan kelas ada ini ya, ada yang dinamakan dengan SMART ya. Prinsip pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru itu harus merujuk kepada prinsip SMART. Ya. Yang dimaksudkan dengan prinsip SMART itu apa, Bapak Ibu? Yang pertama S-nya itu ada spesifik, khusus, ya, atau tertentu, sesuai dengan konteks, ya. Kelas sesuai dengan konteks pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, jadi mata pelajaran apa yang diampu, maka itulah nanti yang harus diteliti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian selanjutnya ada manageable, ya. M-nya ada manageable, di sini maksudnya dapat dilaksanakan, ya. Jadi alternatif solusi yang ditawarkan, alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan harus juga mengukur sesuai dengan kemampuan
sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan pengetahuan Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru tidak boleh membuat alternatif solusi permasalahannya itu misalnya dengan high tech, misalnya ada augmented reality, ada virtual reality, ada HoloLens, ya, ada play classroom dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak dan Ibu guru tidak memahami konsep tersebut. Ya, konsep augmented reality, konsep virtual reality tidak dipahami, maka itu tidak diperkenankan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi harus sesuai dengan pengetahuan, harus sesuai dengan kompetensi, harus sesuai dengan skill yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, itu untuk M yang kedua, manageable, dapat dilaksanakan. Ya, yang paling bisa mengukur kemampuan, yang paling bisa mengukur kompetensi Bapak dan Ibu guru secara jujur, ya, itu adalah Bapak dan Ibu guru semua. Ini bisa apa tidak dilakukan, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya A, yang ketiga E di sini acceptable, dapat diterima. Ya, jadi hasil, ya, kemudian proses, ya, yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas itu dapat diterima. Maksudnya di sini dapat diimplementasikan, dapat, ya, meningkatkan mutu, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya ada R, ya, ada R di sini, ada realistic, ya, terdukung sumber daya. Ya. Sumber daya ini merujuk tadi ke yang manageable tadi yang saya kemukakan, ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan pengetahuan Bapak dan Ibu guru tentang metode-metode pembelajaran terbaru, model pembelajaran terbaru, strategi pembelajaran terbaru, ya, sehingga harus terus ada updating, harus terus ada upgrading pengetahuan, kompetensi, skill yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga, ya, sehingga penelitian tindakan kelas yang dilakukan itu ada kebaruan di dalamnya. Ada hal-hal yang memang membuat para siswa, membuat para peserta didik itu penasaran, ya, sehingga motivasi belajar mereka meningkat dan target capaian pembelajaran dapat terpenuhi. T yang terakhir dalam SMART itu Bapak dan Ibu guru ada time bound, ya. Ada time bound di sini, ada batasan waktunya, ya. Tadi saran yang diberikan, ya, minimal itu tadi ada 2 siklus, ya. Dan umumnya penelitian tindakan kelas dilakukan 3 sampai 5 siklus. Begitu ya Bapak Ibu, prinsipnya sekali lagi harus SMART, ya, harus specific, manageable, harus acceptable, harus realistic, dan ada time bound di dalamnya, ya, dalam melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas, ya. Ini merupakan contoh judul, ini contoh yang sangat umum, ya. Akan tetapi sepertinya contoh ini, ya, contoh ini belum masuk dalam contoh PTK yang bisa diimplementasikan pada masa pandemi sekarang, ya. Di contoh yang ada di dalam modul yang sudah diberikan dari Asosiasi Dosen Indonesia, meningkatkan kemampuan menulis dengan metode tematik pada siswa kelas 3 SMP Pelita Nusantara. Ya, ini merupakan contoh paling umum kalau misalnya kita tidak sedang berada pada masa pandemi COVID-19, ya. Akan tetapi judul ini, ya, judul ini bisa kita ubah sehingga judul ini dapat masuk pada kategori penelitian tindakan kelas yang applicable pada masa pandemi. Mengubahnya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi tinggal kita berikan meningkatkan kemampuan menulis, ya. Misalnya di sini dengan penggunaan apa, Bapak Ibu? Dengan penggunaan media sosial, misalnya apa? Berupa Instagram, ya, berupa Instagram, ya, pada siswa kelas 3 SMP Pelita Nusantara.
Ya, jadi bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan video, ya, bisa menggunakan perangkat-perangkat online, ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran lain, sehingga judul yang kita buat itu memang benar-benar bisa diimplementasikan pada masa pandemi. Dan itu merupakan slide terakhir Bapak Ibu dari bab 1 dalam penelitian tindakan kelas. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi paling tidak memberikan gambaran awal bagi Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan bab 1, ya, kaitannya dengan bab 1 dalam penelitian tindakan kelas. Oke, Bapak dan Ibu guru, itu merupakan penjelasan terakhir saya. Berikutnya silakan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin menyampaikan hasil bacaannya, ya. Silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Oke, silakan Pak Abdul Rahmat. Luar biasa. Silakan Pak Abdul Rahmat. Oke, terima kasih Pak Sofyan sebelumnya. Oke, silakan. Karena bagi saya ini barang baru, Pak. Saya baru kali ini mengikuti PTK. Biasanya kan saya hanya suka menulis jurnal ilmiah sesuai dengan kapabilitas saya di dosen. Ini ada yang menarik nih Pak bagi saya. Dalam penulisan PTK itu fokusnya ada pada masalah real, dan lalu ada solusinya. Itu yang jadi kita bisa katakan variabel pertama adalah masalah, variabel yang kedua adalah solusinya. Di dalam penulisan yang sering saya geluti adalah ada dua sistem penulisan, ada yang dilakukan secara kuantitatif dan ada yang dilakukan secara kualitatif dalam teori jurnal-jurnal ilmiah yang kita pelajari. Nah, apakah dalam PTK ini kita bisa meramu atau mengkolaborasikan pada sistem penulisan secara kuantitatif, misalnya dengan menggunakan angka-angka statistik misalnya, mengkolaborasikan. Sehingga pada penelitian-penelitian yang lebih real, mungkin yang berhubungan dengan respons siswa misalnya terhadap mata pelajaran-pelajaran tertentu, kita bisa mengkolaborasikan dengan sistem kuantitatif. Mungkinkah itu bisa, Pak Sofyan? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Abdul Rahmat. Luar biasa sekali. Saya yakin Bapak Dr. Abdul Rahmat ini sudah sangat sering menulis karya ilmiah, ya, dan tadi jurnal-jurnal juga sudah familiar sekali beliau. Oke, mohon izin Pak Dr. Abdul Rahmat untuk menjawab kaitannya dengan penelitian tindakan kelas, ya. Paradigma penelitian tindakan kelas itu sebenarnya in between istilahnya Bapak, atau mix istilahnya dalam paradigma penelitian. Kenapa in between atau kenapa mix? Karena dalam penelitian tindakan kelas kita ketika melakukan tahapan pengumpulan data, tahapan proses analisis data yang kita jadikan pembanding itu umumnya atau biasanya adalah nilai-nilai dari para siswa atau peserta didik. Ya, itu ada di dalam tabel-tabel. Dan ini masuk dalam paradigma penelitian kuantitatif tentunya. Ya. Kemudian bergeser ke paradigma penelitian untuk yang kualitatif, maka dari data-data berupa angka yang kita olah sedemikian rupa, olah untuk statistiknya, olah untuk mengetahui mean, median, modus, dan segala macam, itu kemudian kita representasikan dalam deskripsi, ya deskriptif, maka itu sudah masuk dalam paradigma penelitian yang kualitatif. Jadi in between atau mix. Kurang lebih seperti itu Bapak Dr. Abdul Rahmat, ya, mudah-mudahan itu dapat menjawab Bapak. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Oke, sama-sama Bapak. Silakan yang lain Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Pak Justinus Widodo, silakan Pak Justinus, tersenyum senyumannya itu ada yang ingin disampaikan sepertinya. Jadi silakan, tidak harus bertanya, silakan mengutarakan pendapat, sharing tidak apa-apa. Silakan. Terima kasih Bapak Muhammad Sofyan Hadi.
dari paparan awal sampai akhir ini, terus terang aja saya terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Karena ini juga termasuk sesuatu yang baru bagi kami, artinya untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang benar-benar runtut, sistematis, itu saya terima pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak ini menjadikan satu bekal bagi kami sehingga kami nanti manakala mendapatkan tugas bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan memang kalau di lapangan kan banyak kendala. Dari situ saya juga berpikir mudah-mudahan nanti bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya sangat appreciate sekali dengan apa yang disampaikan Bapak karena benar-benar terstruktur, sistematis, dan membuat kami terpukau sehingga orang bilang itu melongo. Melongo apa yang saya lihat itu. Jadi Bapak menyampaikannya dengan penuh semangat, kemudian penuh ya memberikan pencerahan lah intinya. Saya rasa yang bisa saya sampaikan itu Bapak. Mudah-mudahan nanti tugas dari Bapak bisa kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi Bapak Sofyan atas informasi yang sangat baik ini. Kami kan terus terang aja sudah lama nggak mendengarkan apa perkuliahan, jadi begitu Bapak menyampaikan itu teringat juga sedikit memori-memori yang pernah kita terima waktu kita di kampus ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Justinus. Yang saya harapkan itu maksudnya ada tambahan, mungkin ada pemahaman setelah membaca modul kemarin, ya, modul yang sudah di-download. Silakan ada yang ingin disampaikan, mungkin Ibu Suken Darmi, silakan hasil bacaannya Ibu, apa Ibu Rasmina atau ibu yang lain, silakan. Saya Pak, boleh Pak? Oke, silakan Ibu Siti Kurniawati. Ya, Ibu. Iya Pak, terima kasih kepada Bapak Sofyan. Sama seperti yang lainnya Pak, saya juga terkesima dengan materi Bapak yang baru saya buka lagi setelah beberapa tahun vakum dalam kegiatan PTK. Tapi Pak, yang menjadi permasalahan dalam kondisi pandemi ini Pak, terus terang saja kalau untuk masalah untuk nilai-nilai gitu ya Pak. Biasanya nih Pak, kalau di sekolah kami, kalau anak yang tugasnya ini aja ya Pak, yang langsung sharing di lapangannya aja ya Pak ya. Iya, silakan Ibu. Kalau yang tugasnya seperti Google Form atau yang langsung online itu bagus-bagus Pak hasilnya. Tetapi kalau yang bentuknya kayak tulisan, terus merangkum, itu udah telat mengumpulkan dan hasilnya biasanya maaf ya Pak, sama dengan jawaban dari beberapa temannya. Apakah hal itu bisa menjadi sebuah permasalahan dalam penelitian tindakan kelas? Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti Kurniawati, luar biasa, beliau langsung sudah menangkap kaitannya dengan permasalahan real yang terjadi di lapangan. Ya, banyak sekali sekarang permasalahan yang dialami oleh para guru ya ketika BDR, belajar dari rumah, itu memang kita tiba-tiba terpukau ya. Jadi bukan hanya siswa-siswi saja Bapak Ibu, di tingkat universitas para mahasiswa juga dibuat ini ya, membuat kita terpukau semuanya, membuat kita ternyata seperti ini ya. Jadi tiba-tiba anak yang sebelum pandemi ya, mahasiswa yang sebelum pandemi atau siswa-siswa yang sebelum pandemi kita lihat seperti biasa-biasa saja. Kemudian ketika penugasan BDR atau online learning, virtual learning, itu tiba-tiba menjadi sosok-sosok yang jenius ya. Saya tidak tahu apakah dialami atau tidak oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Dan cara untuk mengakalinya atau cara untuk kita mensiasatinya agar hal tersebut tidak terjadi, Bapak dan Ibu guru, dengan memberikan ragam proyek.
ya. Project based learning, ya. Project based learning di sini maksudnya, jadi para siswa, para peserta didik itu diberikan, oke, silakan mau membuka Mbah Google, mau ini segala macam, silakan, tidak apa-apa. Tapi bentuknya nanti hasil luarannya itu berupa project, ya. Sehingga walaupun mereka melihat dari berbagai macam sumber, mencontek dari berbagai macam sumber, mereka punya keunikan sendiri dari hasil proyek yang mereka buat, ya. Kemudian kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan, maka pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ya, jenis pertanyaan yang diberikan itu tentunya harus sudah hot, Bapak Ibu. Ya, harus sudah higher order thinking skill, ya. Jadi tidak berupa pertanyaan-pertanyaan yang dengan sangat mudah ditemukan jawabannya, ya. Akan tetapi membutuhkan proses, ya, proses berpikir tingkat tinggi, kemudian membutuhkan proses analisa mendalam, perspektif masing-masing dari para siswa. Ya, gitu saya kira cara untuk mensiasatinya. Kemudian kaitannya dengan penelitian tindakan kelas, ya, memang kalau misalnya hanya mengandalkan Google Form, ya, maka itu akan sangat susah sekali, ya, karena biasanya mengisi absensi saja sudah kita minta berkali-kali di dalam Google Form, itu masih ada yang belum. Ya, begitu juga misalnya menggunakan Google Classroom, begitu juga menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, yang paling bisa, yang paling dapat ini ya mengakomodir khususnya untuk anak-anak SMP tentunya adalah hal-hal yang terkait dengan kegiatan online dan itu masih berhubungan dengan apa yang mereka sukai. Dan saya yakin yang paling mengetahui tersebut itu tentunya Bapak dan Ibu guru. Ya, karakteristik siswa-siswi SMP itu seperti apa? Ya, pada masa pandemi ini, ya, kegiatan online yang mereka gemari itu apa? Ya, jadi tidak apa-apa Bapak dan Ibu guru silahkan melakukan diskusi, melakukan wawancara ke orang tua siswa, ke orang tua wali. Ya, yang senang dilakukan, yang senang dihabiskan waktunya panjang atau lama oleh para siswa tingkat SMP itu dalam kegiatan apa? Lingkupnya yang online. Ya, sehingga hasil dari wawancara, hasil dari ini diskusi dengan orang tua tersebut itu tadi dijadikan bahan untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para siswa. Karena kalau kita berangkat dari apa yang disukai oleh para siswa, maka akan sangat cepat sekali, akan sangat menyenangkan sekali proses pembelajarannya. Saya berikan contoh sederhana Bapak dan Ibu guru, kalau misalnya tingkat SMP atau misalnya tingkat SMA, ya, yang paling sederhana misalnya anak SMP atau SMA mereka tanda kutip tergila-gila misalnya dengan film Korea misalnya, ya, tanda kutip sekali lagi Bapak Ibu, ya, oke, suka sekali dengan misalnya boy band Korea. Maka bagaimana cara kita untuk dapat menggunakan media tersebut, ya, media tersebut untuk mengajarkan mata pelajaran yang kita ampu. Saya yakin ketika materi yang kita berikan itu menyentuh mereka, apa yang mereka sukai, ya, kaitannya dengan boyband, kaitannya dengan misalnya dengan drama Korea, maka mereka akan dengan senang hati, mereka akan dengan semangat untuk mengikuti tahapan pembelajaran, untuk mengikuti proses tahapan penelitian tindakan kelas. Itu salah satu contohnya saja Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, kalau misalnya di sekolahnya Ibu Emma, itu rata-rata siswa-siswi itu senangnya bermain games, ya, online games. Maka silakan, ya, itu yang berusaha untuk digunakan, ya, dalam alternatif solusi pemecahan masalah. Ya, menggunakan apa yang disukai oleh para siswa.
ya. Dan untuk kita mengetahui apa saja hal-hal yang memang benar-benar disukai, siswa-siswi rela berjam-jam menghabiskan waktunya secara online, ya, secara virtual itu pada kegiatan apa, ya. Maka yang mengetahui tersebut kan tentunya orang tua. Silahkan komunikasi, silahkan diskusi, silahkan wawancarai orang tua. Ya, tujuannya tentunya untuk mengetahui siswa-siswi tersebut itu senangnya akhir-akhir ini apa. Ya, waktunya ketika online itu selama ini dihabiskan untuk apa saja. Dan itu nantinya kemudian yang kita jadikan sebagai alternatif solusi pemecahan masalah. Begitu ya Ibu Siti Kurniawati, panjang lebar, semoga itu bisa menjawab ya Bu ya. Terima kasih Oke, Pak, Bu. luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Saya boleh tanya Pak? Oke, silakan Ibu. Masih Suken. ingat ini Pak, masih Silakan, berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oke Bu. Itu kadang-kadang saya suka keder membedakan antara metode dan model. Kadang-kadang suka terbolak-balik gitu penempatannya antara metode dan model. Mohon penjelasannya agar lebih fokus gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sebelum saya menjawab, saya ingin meminta pendapat Bapak Dr. Abdul Rahmat terlebih dahulu. Bapak Dr. Abdul Rahmat, silakan saya berikan kesempatan kepada beliau. Bapak Dr. Abdul Rahmat, silakan kaitannya dengan metode dan model itu yang ditanyakan oleh beliau. Silakan. Setelah itu nanti Pak Justinus ya, silakan. Silakan Bapak Dr. Abdul Rahmat. Bapak, mohon izin, silakan Bapak. Bapak. Bapak, mohon izin Bapak. Iya, mohon izin Oke, sebelumnya. silakan Bapak. Silakan. Iya, mohon izin sebelumnya. Kita masih dalam taraf pembelajaran Bapak Ibu. Tapi saya coba karena ini yang minta Bapak kita Pak Sofian yang ganteng. Pertanyaan dari Bu Tekedermi adalah apa sih beda antara metode dengan model gitu ya? Iya. Nah, dalam sistem penelitian yang biasa kita lakukan, metode itu ada beberapa macam. Bisa metode secara misalnya wawancara atau metode observasi langsung atau dengan baik direct and non-direct, misalnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung misalnya, itu bisa dikatakan satu metode. Misalnya kalau dalam sistem penelitian yang kita lakukan, bisa kita lakukan secara wawancara langsung kepada siswa misalnya, atau dalam menggunakan metode survei secara acak misalnya, dengan membuat kuesioner dan sebagainya, itu bisa kita lakukan misalnya. Dan dalam masa pandemi ini kan kita tidak bisa lakukan dengan secara metode langsung, mungkin kita lakukan secara metode online dan menggunakan pengisian Google Form misalnya dan sebagainya. Itu bisa dikatakan suatu metode. Nah, kalau model penelitian yang kita lakukan ini model secara apa misalnya? Kalau yang kita lakukan ini adalah metode penelitian khusus untuk peningkatan pembelajaran siswa kita. Berarti modelnya adalah model penelitian khusus terhadap siswa. Nah, kalau model yang lain misalnya secara umum misalnya, model-model yang kita terapkan untuk penelitian secara makro atau secara global misalnya yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan umum misalnya pada skup yang lebih luas dan itu bermanfaat misalnya bagi kalangan umum dan masyarakat dan sebagainya. Jadi itu bisa juga dikatakan model secara luas atau makro dan model secara mikro atau sempit. Pada kaitannya metode ini tentu antara model yang kita lakukan itu tentu akan berbeda tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Dalam metode yang lebih luas misalnya mencangkup penelitian-penelitian yang berhubungan dengan yang akan kita publikasikan secara umum, tentu ada riset-riset secara secara berurutan gitu dan menggunakan kajian-kajian teori dengan hasil-hasil yang sudah didapatkan lalu kita ramu dan kombinasikan misalnya
Dan kalau model yang kita lakukan di sekolah ya hanya khusus model-model pada scope atau secara mikro misalnya. Hanya itu aja mungkin Pak secara umum. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Abdul Rahmat. Satu lagi pendapatnya dari Pak Justinus Widodo, silakan. Silakan Pak Justinus. Bebas Bapak, tidak ada yang salah, benar semuanya. Silakan. Silakan Pak Justinus. Baiknya belum di ini Pak Justinus. Kita tunggu azan dulu berarti sebentar ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya? Ya. Oke, kita tunggu azan dulu. Pak azan. Di tempat saya azannya sudah selesai, Bapak Ibu. Silakan, Pak Justinus. Oke. Mohon maaf, Bapak masih di mute. Masih di mute. Ya, yang dimaksud dengan model pembelajaran itu sebenarnya merupakan sebuah tingkatan tingkatan tertinggi dalam suatu kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkat lingkupnya. Jadi keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan satu pemahaman dasar ataupun filosofi dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari dari jenis model pembelajaran itu macam-macam sebenarnya ya. Ada yang kita namakan model pembelajaran secara langsung. Bisa juga ada yang dikatakan model pembelajaran berbasis masalah. Ataupun bisa juga model pembelajaran yang bersifat kontekstual. Ataupun bisa juga model pembelajaran yang bersifat kooperatif dan lain sebagainya. Itu menurut pendapat saya ya, atau menurut pengertian atau pemahaman saya. Nah, sedangkan metode lebih mengarah pada satu caranya ya, metode atau suatu cara atau suatu pendekatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin kita capai. Nah, metode itu kan ada macam-macam, ada metode blended learning ataupun metode inquiry, kemudian ada metode pemecahan masalah dan lain sebagainya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu mohon maaf Pak Muhammad Sofyan Hadiah.
Kurang lebih ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Justinus Widodo. Tidak abdul rasanya kalau misalnya 2 pendapat dari para bapak-bapak, 2 juga dari ibu-ibu. Silakan sampai semuanya nanti benar-benar jelas bagi Ibu Sukan. Baru nanti saya simpulkan. Silakan. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Ibu Rasmina atau Ibu Suraya, Ibu Retno, atau Ibu Ani, silakan. 2 ibu-ibu siapa? Bisa ditambahkan lagi? Maaf, untuk yang saat ini kan biasanya di sekolah kan menggunakan ada Google Classroom, ada Google Form, ada Google Sheet. Lah itu masuk ke metode atau masuk ke model biar lebih fokus ke situnya gitu loh. Karena kalau sekarang langsung kan masih susah. Jadi sekarang ada model-model yang seperti itu masuk ke model atau masuk ke apa tadi itu metode, kadang-kadang suka rancu juga. Terus ada yang pakai YouTube juga gitu loh. Jadi fokusnya ke situ. Silakan Pak yang untuk biar ada gambaran. Iya, terima kasih banyak Ibu Suken. Langsung diperjelas sama beliau. Silakan Ibu Wisma mungkin. Silakan Ibu Wismawati. Terima kasih Pak Sofian. Ini hanya sharing aja. Mungkin sebenarnya saya sama dengan Ibu tadi, yaitu membedakan antara model dengan metode pembelajaran. Dalam RPP pun jelas ada metode, ada model, kadang suka ada gitu. Saya cenderung ke lebih Pak Justinus itu kalau misalkan metode adalah caranya gitu loh. Jadi caranya, sedangkan model adalah modelnya. Yang seperti dikatakan ada model inquiry, terus saya lupa itu Pak ya. Terus modelnya banyak lagi yang model-model pembelajaran yang mungkin tidak pernah saya pelajari, tapi mungkin agak sedikit lupa. Sedangkan kalau yang dikatakan tadi kayak Google Form, terus GCR itu sepertinya sih metodenya. Ya mungkin ada yang ada yang langsung, ada yang cara tidak langsung. Jadi intinya seperti itu aja sih Pak. Jadi kalau metode itu adalah caranya. Kalau misalkan model mungkin dari metode, ini loh, mungkin kalau misalkan metode secara langsung ini modelnya ini, kalau mungkin secara tidak langsung modelnya ini, seperti itu loh Pak. Gitu aja sih. Mungkin itu sama. Pada dasarnya juga saya agak sedikit agak bingung juga antara model dengan metode. Kalau bingung pegangan di tiang di sebelah. Oke, Ibu Wismawati, terima kasih banyak. Nah, itu yang dialami. Mungkin yang dialami oleh guru-guru sama mungkin pada dasarnya itu. Oke. Silakan yang lain, satu lagi Ibu Titi sepertinya ingin menjawab. Silakan Ibu Titi. Bebas, tidak ada yang salah, benar semuanya Ibu. Silakan. Ini pemahaman saya juga ya. Kalau salah kurang. Kalau saya pikir kalau untuk yang YouTube, WhatsApp, segala itu kan termasuk media ya. Pendapat saya itu media. Karena ada di media cara saya juga agak rancu nih, untuk apalagi dalam masa pandemi ini, bedanya media sama karena lagi online itu, apakah media itu bisa sebagai metode gitu selama PDR atau PCC ini. Tapi kalau dalam kita bikin RPP yang model dari guru belajar, di situ dicantumkan bahwa WhatsApp, YouTube dan sebagainya itu sebagai media. Itu yang saya tahu seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih banyak. Saya Sudah ada titik terang. Silakan. Boleh saya tambahkan sedikit? Kalau seperti Google Form, kemudian pembelajaran seperti daring menggunakan alat seperti laptop atau HP dan sebagainya, itu lebih pada alat. Nah, alat lebih merupakan satu pendekatan model ya. Kalau menurut pemikiran saya. Nah, tetapi kalau metode itu dari kata metodologi kan gitu. Cara yang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu sehingga sesuatu itu tersampaikan kepada anak didik kita atau ini yang audiennya gitu loh. Kalau saya sih berpikir begitu. Termasuk Google Form, kemudian apa yang namanya GCR dan lain sebagainya. Medianya lebih cenderung media. Nah, termasuk bagian dari model. Nah, salah satu contohnya nih pembelajaran dengan model daring kan gitu loh.
bukan pembelajaran dengan metode daring, tapi model daring. Kalau menurut pemikiran saya itu saya rasa yang harus dibedakan lebih spesifik lagi. Kalau metode lebih cenderung pada cara. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Terima kasih Pak Justinus. Pak, mohon izin Pak menambahin. Oke, silakan. Oh, Pak Dr. Abdurrahman, silakan. Ya, tadi teman-teman kan kita membahas masalah penelitian gitu. Mungkin kita luruskan dalam proses penelitian bukan pembelajaran. Jadi metode yang lain ada yang mendengarkan suara beliau? Tidak, Pak. Terputus. Oke. Sama seperti Pak Justinus tadi pagi ya, ketika memandu, kemudian tiba-tiba nge-freeze bolak-balik ya, 2 kali nge-freeze tadi. Oke, kita tunggu sebentar, Pak Abdurrahman. Halo. Pak Abdurrahman, halo. Oke, seperti dan beliau keluar sepertinya ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Abdurrahman, halo Bapak. Iya, sepertinya sinyal ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu guru, luar biasa tadi pendapatnya kaitannya dengan model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Yang disampaikan oleh Pak Justinus tadi itu sudah tepat sebenarnya Bapak Ibu. Ketika berbicara, kok langsung ditutup gini, kenapa ya Bapak Ibu? Oke. Ini sepertinya kita dibatasi Bapak Ibu sampai jam 12, sudah jam 12 lewat. Tadi muncul di layar Bapak Ibu tidak? Otomatis ini katanya berhenti. Sama ya? Ya. Oke, nanti kita lanjutkan pas Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, dan mohon maaf sekali lagi kita lanjutkan nanti pas refleksi ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tapi tanggung Pak. Iya, tapi ini sudah ditutup masalah. Jam berapa Pak? Nanti 14.45 ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.